ini? Ngomongin pemuda di sini, Gimana? apa mengatasi pemuda, masalah-masalah pemuda. Pemuda kekinian. Pemuda kekinian. Ya, begituan. Tuh. Dongeng cerita. Ya udah boleh. Cerita apa ini? Mas Irfan geser sini, Mas Irfan. Jase. Masih Nah, kono tuh. sini. Saya Kenapa dong? juga jase. Podcast trip lagi ya Pak? Lain Apa sini jase. Nah, sini sip, mantap. Mana Pak anak muda nih? Iya, Serius? anak muda. Tadi Serius. MUI. Oke, Serius. Ya. Ngomongin tip aku Mbak yo. Aku Mbak. Mbah. Tips pertama ngomongin ke nanyanya nyambung dulu. Sini, Nyambung dulu. Pertanyaan tentang nanti bertanya ke saya tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemuda kekinian. Perihal usaha. Jangan. Perihal tentang kedaerahan, apa masalah-masalah anak muda itu apa aja. Oh gitu. Terus kondisi apa anak muda harusnya didukungnya apa maunya. Oke, itu wes itu udah. Ya udah cek Action. Wes pun ya di Sidoarjo. Halo guys, kali ini berjumpa kembali di podcast Trip melalang buana sampai ke kota Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Baik, saya kedatangan dua sahabat yang luar biasa, ada Mas Irfan dan ada Mas Amri. Mbah Amri. Baik Mas Irfan, sehat? Alhamdulillah, sukses sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Ya, KPP yang penting sehat, KPP lancar. Mas Irfan, saya di podcast Trip ini kan hanya ingin mengetahui apa sih kendalanya anak muda hidup di Indonesia saiki zaman sekarang. Langsung nanya ke Mbah Amri. Kalau dari saya, anak muda tuh kendalanya satu, duit. Ciloko, sampean jawab duit. Duit. Bagaimana Mbah Amri masalah cah nom saiki duit. Itu duit. Ngerti. Duit itu artinya ngelakoni. Mana jawabannya nih? Do atau it. Do it. Iya. Kue artinya ngelakoni. Nah, yen neng rumah, kalau di rumah itu ngeloni. Tapi kalau di rumah, di luar rumah itu ngelakoni. Duit tuh, Mbak. Duit, do atau it. Makanya iso bahasa Inggris. Kan diajarin tuh kalau di papan tulis kan what it is lah kan what it is kan harusnya ngerti ya harusnya ngerti bahasa Inggris itu duit itu kan bahasa Inggris. Nah itu benar kok ya benar lah orang sekolahin nyampe gerbang yang nggak ngerti ini sekolahnya bahasanya ganti mas itu kesulitan wong ngurip jangan kayak gini apa tuh duit ganti bahasanya ya uang. Kena ini sih dimaksud Mas Irfan kan uang. Kendalanya di uang, zaman hidup sekarang tuh uang di uang. Itulah kesalahan dari anak-anak muda ya kan. Dia serius. Iya, dia mencari uang. Itu kan kalau dikasih itu kan dia akan seperti menakut-nakuti. Seperti berliar ya kan. Karena dikasih beruang kan beruang kan dewean nakut-nakutin kabur baru diambil itu karena anak muda yang salah. Harusnya anak muda itu berpola pikir bukan beruang tetapi bagaimana berkualitas. Iya, saatnya nganggur-nganggurlah yang berkualitas. Jangan nganggur tapi kok mau membuang-buang waktu. Pada saat dia tidurlah yang berkualitas. Pada saat dia nyapulah yang berkualitas. Pada saat dia ketemu orang tua, bikinlah yang berkualitas, pijetin.
kan dapat pahala. Pada saat dia ngingu ayam lah yang berkualitas. Terus nek SBCT nyiwa Nah. ayam ada duit. Walaupun nganggurnya berkualitas, gimana nganggur supaya tetap dipuji oleh orang-orang sekitar, itu nganggur berkualitas. Jadi jangan hanya beruang, tapi berkualitas, itu baru beruang, nggak apa-apa. Begitu. Iya. Solo beruang, Mas. Oh, beruang. Heeh. Berkualitas. Berkualitas ya. Supaya beruang, tadi kan kendalanya uang. Ya, uang supaya bagaimana bisa mendapat uang harus jadi orang berkualitas. Iya, tanggapannya. Iya bener sih, harus berkualitas. Soalnya kan itu udah kuali. Kan. Kuah aja harus pakai kualitas. Nah. Kuali. Kuali. Itu tempat makanan. Iya. Berarti kita harus berusaha. Berusaha. Nah, usahanya yaitu Kuali. kualitas tadi. Kualitas. Soto kuali ada itu. Di Jawa Tengah ada soto. Kalau di sini nggak ada. Soto kuali. Solo ya. Solo ada masuk Solo. Soto kuali ya. Iya. Nggak tahu. Soto kuali. Berarti kata mbahnya anak muda tuh harus berkualitas supaya mendapatkan uang. Betul. Berarti berdagang, disuruh berdagang. Ya, karena di dalam kehidupan itu memang selalu ada pemikat untuk dapat didekati oleh orang-orang yang memang ingin. Nah, karena kalau pedagang itu dia tidak punya daya tarik, orang nggak mau deket, itu dia nggak akan sukses. Maka pemuda ya, walaupun punya masalah tentang uang tadi, tetapi kalau dia bermindset pedagang, bagaimana saya di rumah tetap menjaga meningkatkan kegantengan, meningkatkan daya pesona, itu walaupun orang menilai biasa aja, tapi kalau dia memiliki daya tarik, kamu belum kerja, ya coba kerja sama saya, ya kan? Karena apa? Kamu menarik, kamu wangi, kamu dandanannya mantep rambutnya yo dicukur gitu. Nah, karena dia sudah memiliki tadi yang dinamakan mindset pedagang. Kalau dandanannya kalau dia bisa membuat orang menarik dari cara dia ngomong, dari cara apa. Walaupun dia belum punya pekerjaan, belum punya kebiasaan, tapi dia bisa mengolah ya dirinya sebagai etalase dalam orang memikat orang, itu juga bakal memperlancar dalam dia mencari jawaban dari permasalahannya gitu. Oke, permasalahannya Mas Irfan ini kan duit, tapi mau nggak berdagang? Tadi lu kata mbahnya kan berduit, beruang, terus berkualitas, berdagang, dan berfashion. Tadi suruhnya fashion. Maksudnya tuh berdagang nggak cuma soto kuali. Nggak cuma soto kuali, berfashion. Ngono, maksudnya mbahnya ngono. Bener ya mbah? Ya artinya penjaringan itu kuali kan tempat penjaringan untuk tempat kita. Kalau nikah kan ada penggorengan dikasih rice cooker. Itu kan maksudnya biar kita tuh bisa nyari penjaringan kita, nyari tempat uang kita kan, rezeki gitu kan. Nah, ini kan kalau dari makanan saja, dari food saja, dari kuali saja, kalau kita bisa mengolahnya, itu bisa jadi uang. Udah jadi sumber kan. Dari fashion, dari distro, dari alat-alat kosmetik bisa jadi sumber keuangan. Artinya kan semua itu kan inspirasi. Hanya dari keresahan jadi solusi, jadi inspirasi. Kalau semuanya dilakukan dengan berkualitas, terus lakukan saja, duit kan, lakukan saja, berkualitas dan mempunyai daya tarik, menjadi pedagang. Itu kan hal yang sepatutnya disadari oleh orang-orang yang anak-anak
muda gitu loh. Kalau Zaman sekarang. sadar semua kayak gitu, waduh, pasti di kampung itu apa taruhan sama saya. Taruhan, ayo. Nah, apa 5.000 lah misalnya. Ya pasti kan itu cepet rezekinya gitu loh. Ya, tapi Sidoarjo kan Mas Irfan wong Sidoarjo ya. Sebenarnya kota tadi keliling-keliling maju loh Sidoarjo itu. Kok duit banyak? Terjawab ya duit. Wah, salah jawabannya harus Mbak. Oh, Jawa. Kendala duit pertama. So, loro, kedua apa? Apa ya anak muda? Kendala cah bujang saiki. Ya cah bujang canom saiki. Kendalanya jodoh paling ya, jodoh. Paling. Kayaknya Jodoh Mbak. Tapi jawabannya mau duit, suku kuali kan, kualitas dan vision kejawab sih jodoh. Mungkin Mas Irfan lagi buta hati atau nyari jodoh atau jodoh pi, jabarannya pi jodoh. Jodoh itu sebuah kenangan. Itu dia memori itu. Jodoh itu memori, kenangan. Kalau kenangannya kalau wong elek yo moh aku yo moh. Tapi kan kita berada di dalam isi hati gitu loh. Karena kalau kita mencari jodoh hanya dilihat dari kesempurnaan, tetapi bukan dari hati yang tadi itu, maka itu akan kenangannya itu tidak sama. Tapi itu masuk surga itu loh. Masuk surga. Orang yang punya ketidaksamaan, salah nyari jodoh itu, ya kan dia nikah nih. Padahal itu bukan jodohnya. Tapi udah punya anak 2 misalkan. Nah, dia berantem terus tuh. Kasihan anaknya, Mbak. Itu masuk surga dijamin. Ya karena kan masuk surga itu kan syaratnya 2. Apa wi? Yang perempuan sabar, punya cowok begitu, ya kan? Yang yang cowok itu ikhlas, punya cewek kok begini gitu, punya istri kok begini. Sabar dan ikhlas itu masuk surga. Nah, makanya untuk itu ya, janganlah mencari kesempurnaan. Terus nyari apa sempurna? Carilah yang nyambung. Satu frekuensi ya. Nah, kalau nyambung itu kenangannya sama, nggak akan beda. Tapi kalau dia cuma nyari kesempurnaan dalam bentuk luar, ya kan, itu nanti kenangannya beda, pasti beda loh. Yang satu, saya suka sama kamu karena ininya, karena yang satu lagi ngomongnya beda, saya suka kamu karena ini. Tapi kalau dia memang sudah nyambung satu hati gitu kan, hatinya yang nyambung itu kok dilalah hobinya sama, kesukaan makanannya sama, kok ngomongnya nyambung, kok akhirnya itu memorinya kok sama gitu loh. Saat mimpi juga mungkin bisa sama, saat punya visi misi juga sama, enak, lebih enak begitu dibanding secara fisik, ngono loh. Iya Mas tanggapannya. Puas ora iki jawabane Mbak? Ada Mas. Jodoh. Maksudnya kita harus bukan menyerah, pasrah. Ikhlas kan jadinya harus ikhlas ya. Ikhlas kan pasrah toh. Iya toh? Berarti pasrah ya jadinya pasrah. Entuk sing iki ya pasrah. Ngono ta? Sakai Gusti Allah. Sakan Gusti Allah. Iya piye Mbah? Sakai Gusti Allah. Bojo. Iya betul. Betul. Lah kan kalah kerjaan nomor iki. Lah kita nggak usah ngoyo-ngoyo cari yang sempurna. Tapi yang sehati ngono loh. Emang harus pasrah yang enak orang pasrah itu. Mas saya mau di atas. Enggak apa-apa, pasrah aja Mas. Saya mau nyuci piring atau Mas
saya nggak mau nyuci piring hari ini. Ya nggak apa-apa kita nyuci piring, nggak masalah kan. Puasa tuh enak di dalam keluarga tuh yang nggak enak kan kalau saling ini kan. Saya di atas enggak, saya di atas dua-duanya nggak enak. Ada bahasa Saya kurang nggak sesuai ekspektasi kriteria dulu. Kriterianya Mas Irfan sih, tahan. Kriterianya cawe itu Mas Irfan ini kayak ngomong. Gak ono sesajane. Gak ono kriteriane sing penting pedo nek lanang ya ojo lanang. Heeh, aku normal, Mas. Yang penting wedo. ini niku wis Macam niku wis mate engko nek urip tak. yang penting wedo. Nah, Iya, ya jawaban. sebenarnya sih ya kita kan menikahkan hanya sekali kan. Ya, memang di dalam kondangan kriteria ya, kriteria kepatutan dalam kondangan memang harus cantik gitu loh. Kita bawa cantik ya. Tapi yang setahu saya ya, kecantikan itu ternyata bukan pada saat dia tampil di umum. Terus tampil di Nah, panggung. tampil di panggung. Tetapi kecantikan itu saat dia itu tampil Di depan mata di Mas ingatan Irfan. di ingatan kita dan Oh, tampil tanpa apa tanpa dibuat-buat lah. Jadi kalau kita udah ngelihat jeleknya dia aja menurut kita cakep, itu yakin itu kan. jodoh kita gitu. Kalau dilihat ya, semua orang cantik itu belum tentu cantik nanti pas saat rumah tangga loh. Tahu-tahu bengkak gitu, Apanya bengkak? langsung, Budi. atau dia langsung jadi yang tadinya bersih langsung jadi kumel. Oh, gitu. Nggak bisa ditentuin ini cantiknya pada saat dia cantik, bukan, tapi ditentuin cantiknya pada saat dia lagi pas jelek banget itu kok kita masih ngomong dia Cantik. cantik. Jangan oh kamu cantik ya karena dia habis dandan, karena dia lagi di luar. Tapi cantiknya itu kalau dia apa jeleknya dia kapan nih? Nah itu kok pada saat dia sakit kan pucat itu, oh, kamu masih tetap cantik. Nah, itulah Jodoh. itu yang kecantikan sejati itu begitu tuh. Jadi apa Bukan cantik bagi yang dibuat-buat. cantik bagi yang mencintai. Betul. Cantik relatif, semua perempuan cantik, semua Nah, laki-laki ganteng. betul. Iya betul begitu. Itu namanya pasrah. Apa bener Mas Irfan? Ya wes Pasrah. deal wes. Pasrah. Pasrah itu singkatan. Terserah. loh. Singkatan apa? Pasti menyerah. Itu enak loh. Kalau Pasti pasrah, pasti istri nggak menyerah. pasrah nggak enak, suami nggak pasrah nggak enak. Dua-duanya pasti menyerah. Udah mas aja, udah nggak. Ini adik aja gitu. Ngopi mas, aduh, aku gantenan lah aku ngombein kamu ini. Aduh, Ya wes kejawab ya. Masuk akal jawabannya. Ya mau muter-muter sembuh. Siji duit, loro jodoh. Ping telu Mas, terakhir iki. Kendale cah urip nom saiki. Oh, dunia ki morat marit. Apa ya? Kita ikut toh, gak ono. Wah, sorry. Apa nih? Mau kan harta. Oh, ayo wedo. Makin duit. Mm-mm. Wanita malu pilih. Lah iya, Nah, tahta ke piye? Nek tahta kan nek tahta ya harus ono duwike. Nek gak ono duwe ya gak ono tahta. Ya ora? Ya wis kejawab kabeh. Mas Irfan dadi apa? Pejabat Bupati Sidoarjo apa? Gubernur Jawa Timur apa presiden Yo. sekalian? Gantekno Bu Khofifah ora. Gubernur, Bu Khofifah apa cak saiki? Bu Khofifah apa? Gubernur. Gubernur. Tahtanya ini ngejar gubernur, piye cara untuk mengejar cita-cita? tahta kue apa kerjaan wong ora ilok. Relok itu so. Ya,
itu di dalam ilmu politik, ya, di dalam ilmu tentang mendapatkan kursi itu tidak sama seperti ilmu yang dipelajari, tidak sama seperti apa yang diharapkan oleh istri, tidak sama seperti langkah-langkah kesuksesan pada saat usaha. Itu semua terbalik 24 derajat ditambah 5 kilo sentimeter Celcius lah pokoknya itu, 180 Fahrenheit juga itu, pokoknya itu muter-muternya orang gena itu kalau masalah tahta. Jadi bersiaplah yang ingin mencari tahta itu, dijauhi istrimu, dikurangi hartamu, Berani temen, Bah. apa pikiranmu sudah tidak bisa dipakai lagi, kamu mendapatkan tahta. Tahta ki Ngono. penting banget nggo kemaslahatan umat ngono kuwi lho. Maksudnya. Kalau memang tahta itu penting, Hmm. itu pasti tahta itu diisi oleh orang-orang yang baik, yang bisa memberikan solusi. Saya udah kayak Adlan Dai belum sih? Oh, iya, iya. Itu tahta bisa memang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran, tapi kan nyatanya enggak. Tahta itu selalu ada yang rumah tangganya jadi kacau, sawahnya jadi hilang, kebunnya nggak ada, saudara jadi hutang di mana-mana. Bukan tahta ki kedudukan, Mbak. Kedudukan terus dadi sugih. Sugih itu dari usaha. Kalau sugih dari tahta yang namanya gratifikasi yo namanya. Aku di korupsi, iya gravitasi aku tolong dilancarin. Anjing aneh amplopnya. Ya lancar, tapi apa tahta untuk itu ya kan enggak. Tahta untuk kan kemaslahatan umat. Orang yang sudah ingin menduduki suatu tahta itu artinya sudah selesai dengan kehidupannya sendiri untuk mengurusi orang lain. Baik waktunya, baik uangnya, baik pikirannya, tenaganya. Tapi kan bagaimana keluarganya, bagaimana usahanya, harusnya sudah selesai dan fokus. Tidak kurang-kurang orang yang tahta itu mengancam keluarga dan usaha, tidak kurang-kurang contohnya. Oh, ngono kuwi ya. Iya Mas Irfan, tahta. Berarti Apa puas ra jawabane karo Mbah nih? puas. Berarti kesimpulannya ngene, dari awal sampai akhir iku kita iku harus jadi generasi sing apa jenenge iku sing nganggur tapi berkualitas dan menyerah. Nah, ngono ya. Oh, menyerah meneh piye iki? Pasrah bukan Oh, pasrah ya, pasrah. Oh, generasi sing nganggur, sing berkualitas tapi pasrah. Ngono, maksudnya ku ngene. Ya Mbak ya. Wis jawab apa ya? Wis. Lah iya wis. Jodoh wis. Wis. Terus tahta wis. Wis. Wis, Mbak. Kan closing statement, Mbak. Wis kejawab kabeh maksudnya harta tahta wanita. Kalau nganggur di rumah tapi ngepel terus, wah itu udah pujian buat orang tua itu. Waduh, nah kamu nganggurnya jangan kerja dulu nah kamu, aduh kamu. itu kan berkualitas gitu loh, didoain sama orang tua itu. Oh iya iya. Suwun, Mbah. Yes. Suwun, Mbah. Suwun. Suwun, Mbah. Oke guys, ini podcast Turip kali ini membahas tentang perihal harta tahta wanita. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik deh. Nah, di sini kamu.